Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Nah, kali ini kita memasuki bagian akhir dari klasifikasi benda, yaitu kemarin kan kita sudah belajar tentang unsur, senyawa, dan campuran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan spesifik membahas tentang macam-macam pemisahan campuran. Campuran adalah materi yang tersusun dari dua jenis zat murni atau lebih dan masih memiliki sifat-sifat dari zat penyusunnya. Kebanyakan materi yang berada di alam ini tidak murni, melainkan masih berupa campuran. Seperti halnya udara yang kita hirup setiap hari sampai air laut yang berada di samudra. Udara sendiri terdiri dari bermacam-macam zat seperti oksigen, nitrogen, uap air, dan yang lain sebagainya. Sedangkan air laut terdiri dari air, garam, dan zat yang lainnya. Nah, untuk memperoleh zat murni, kita harus memisahkan dari campurannya. Prinsip pemisahan campuran didasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisik zat penyusunnya. Di antaranya seperti wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, kelarutan, dan lain sebagainya. Nah, setidaknya ada 10 metode dalam memisahkan campuran. Seperti 1. Filtrasi atau penyaringan, kemudian 2. Dekantasi, kemudian sentrifugasi, kemudian evaporasi, berikutnya adalah distilasi, kemudian corong pisah, kromatografi, sublimasi, ekstraksi atau penyarian, dan rekristalisasi. Nah, kita akan bahas satu-satu dari 10 cara atau metode pemisahan campuran ini. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Filtrasi adalah metode pemisahan yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut dengan menggunakan penyaring atau filter. Nah, berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Sebagai contoh, misalnya menyaring air yang bercampur dengan pasir. Disaring dengan kertas saring sehingga pasir akan tertinggal di kertas saring. Kemudian nomor 2, dekantasi. Nah, dekantasi ini dapat digunakan sebagai alat alternatif ya selain filtrasi untuk memisahkan cairan dan padatan. Nah, dekantasi ini dilakukan dengan cara menuang cairan secara perlahan-lahan. Dengan demikian, padatan akan tertinggal di dalam wadah tersebut. Nah, metode jenis ini memang terbilang lebih cepat daripada filtrasi, namun hasilnya masih kurang efektif. Hasilnya akan menjadi lebih efektif bila ukuran zat padat jauh lebih besar, misalnya campuran air dengan kerikil. Kemudian yang ketiga adalah sentrifugasi. Nah, metode ini sering dilakukan sebagai pengganti filtrasi bila padatan sangat halus dan jumlah campurannya lebih banyak. Metode sentrifugasi digunakan secara luas itu untuk memisahkan sel-sel darah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini, padatan adalah sel-sel darah dan akan mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan plasma darah itu berupa cairan berada di bagian atas. Berikutnya yang keempat adalah evaporasi. Evaporasi ini penguapannya, jadi bisa dengan cara menguapkan. Jadi misalnya nih, jika garam dicampur dengan air akan terbentuk larutan, ya kan? Nah, larutan tersebut itu tidak dapat dipisahkan dengan metode filtrasi karena dia kan sudah bercampur antara garam dengan air. Nah, tidak bisa juga digunakan dengan cara sentrifugasi. Nah, metode yang digunakan untuk memisahkan zat padat yang terlarut dari larutannya disebut evaporasi. Sebagai contoh adalah larutan garam. Nah, larutan dipanaskan secara perlahan dengan uap air. Selama pemanasan, air dibiarkan menguap perlahan-lahan hingga meninggalkan kristal garam sebagai residu. Berikutnya nomor 5, distilasi atau penyulingan. Nah, destilasi atau penyulingan ini adalah metode pemisahan campuran zat cair dari larutannya berdasarkan perbedaan titik didih.
Jika larutan dipanaskan, maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari, proses penyulingan digunakan sebagai pemisahan air tawar dan air laut, kemudian pembuatan etanol dan alkohol, bisa juga proses pemisahan minyak bumi pada bagian yang lebih kompleks ya, tentunya dilakukan oleh peralatan yang lebih canggih lagi. Nah, distilasi sederhana dapat kita lihat pada bagian berikut ini. Nah, seperti kita lihat bahwa di dalam labu distilasi itu terdapat air laut ya. Ketika dipanaskan, maka otomatis air laut itu akan menguap. Nah, uap air yang berupa uap itu akan ditampung keluar melalui corong yang ada di sana, kemudian didinginkan. Nah, ada pendinginnya, didinginkan lalu masuk ke dalam penampung atau distilat yang itu nantinya akan berisi zat murni atau air murni. Jadi air murni akan terpisah dari air laut yang rasanya asin, sehingga rasanya berubah, yang asalnya asin menjadi tawar. Nah, itu yang paling sederhana. Kemudian berikutnya kita bisa lihat menara penyulingan pada pemisahan minyak bumi berikut ini. Oke, di sini dia memiliki tingkatannya. Jadi ketika suhu yang dipakai itu adalah dari 0 sampai 50 derajat Celcius dan terjadi penguapan di sana, sebelum terjadi pendinginan, maka yang pertama kali menguap itu adalah gas. Nah, gas ini manfaatnya bisa dipakai sebagai gas tabung bahan kimia. Selanjutnya, setelah gasnya habis, lalu berikutnya suhu akan dinaikkan lagi menjadi 50 sampai 85 derajat Celcius. Nah, pada saat suhu ini yang menguap itu adalah bensin atau gasolin ya, dimana kita tahu bahwa bensin itu digunakan sebagai bahan bakar mobil, plastik, dan bahan kimia. Nah, berikutnya ketika bensinnya sudah habis, dipanaskan lagi menjadi 85 sampai 105 derajat Celcius yang berisi kerosin. Nah, kerosin digunakan sebagai bahan bakar jet atau bahan bakar pemanas parafin. Lalu setelah kerosinnya habis, dinaikkan lagi suhu pemanasannya dari 105 sampai 135 derajat Celcius, dan di sana yang terbentuk adalah solar. Nah, berikutnya begitu lagi sampai dengan minyak berat dari 135 sampai 300 derajat Celcius, dan sisanya itu nanti adalah residunya ya. Nah, residunya itu di atas 300 derajat Celcius. Nah, di sana biasanya yang terbentuk adalah aspal. Nah, berikutnya adalah corong pisah yang nomor 6. Jadi, jika ada dua campuran jenis zat cair yang tidak saling melarutkan, maka dapat dipisahkan dengan cara menggunakan corong pisah, lalu didiamkan selama beberapa saat sampai membentuk dua lapisan terpisah. Jadi, misalnya contoh seperti pemisahan air dengan minyak. Kemudian berikutnya adalah kromatografi. Kromatografi ini adalah pemisahan campuran yang terjadi karena perbedaan kelarutan zat-zat dalam pelarut serta perbedaan penyerapan atau adsorpsi kertas terhadap zat-zat yang ingin dipisahkan. Nah, suatu zat yang lebih dahulu larut dalam pelarut dan kurang terabsorpsi atau terserap pada kertas akan bergerak lebih cepat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kromatografi ini berguna untuk yang pertama menguji apakah bahan pewarna yang digunakan dalam makanan aman untuk dikonsumsi. Kemudian menguji tinta yang digunakan pada pemalsuan dokumen seperti surat, cek, dan giro. Kemudian menguji apakah terdapat obat terlarang dalam urin atlet atau penyalahgunaan narkoba. Nah, yang terakhir memeriksa apakah pestisida yang terdapat pada sayuran atau buah-buahan masih dalam batas aman. Nah, itu fungsi dari kromatografi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya adalah sublimasi. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran sesama zat padat berdasarkan perubahan wujud zat. Zat padat yang menyublim itu artinya berubah wujud ya, menjadi gas atau sebaliknya. Nah, dapat dipisahkan dengan
campurannya dengan zat padat yang tidak dapat menyublim menggunakan metode sublimasi. Contohnya seperti garam iodin dengan garam dapat dipisahkan dengan cara pemanasan. Campuran kedua benda tersebut dipanaskan di dalam wadah cawan yang ditutup dengan corong terbalik. Nah, iodin akan menyublim dan menjadi uap, tapi pada saat menyentuh permukaan corong, uap iodin menjadi menyublim kembali menjadi padatan yang menempel pada permukaan corong sehingga dapat dipisahkan dengan padatan garam. Nah, kemudian yang kesembilan adalah ekstraksi atau penyarian. Jadi pemisahan campuran dengan metode ekstraksi itu terjadi atas dasar perbedaan kelarutan zat terlarut di dalam pelarut yang berbeda. Jadi, misalnya ekstraksi itu sering dilakukan untuk mengambil sari dari suatu tumbuhan. Nah, yang terakhir adalah rekristalisasi. Kristalisasi ialah pemisahan campuran dengan cara mengkristal atau mengendapkan zat terlarut dalam larutan yang tadinya berupa cairan juga. Biasanya kristalisasi ini menggunakan suhu rendah untuk membuat cairan mengendap. Sedangkan rekristalisasi ialah suatu proses kristalisasi ulang. Misalnya, kita mendapatkan kristal, namun kristal tersebut belum murni. Nah, untuk mendapatkan kristal yang lebih murni dilakukan rekristalisasi. Rekristalisasi dilakukan dengan cara melarutkan kristal dalam pelarut, kemudian mengkristalkannya kembali. Nah, itulah 10 metode cara pemisahan campuran yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada yang ingin ditanyakan atau jika ada yang dikoreksi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.